Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita nikmat sehat dimanapun kita berada, menjadikan kita dalam kondisi beriman dan berislam. Sebab dalam hadis Rasulullah sudah dijelaskan, barang siapa yang kehendaki kebaikan dalam diri seseorang, Allah akan memahamkan ia tentang agamanya. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sampai saat ini terus mengikuti jejak beliau untuk mengemban risalah Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita di sini diberikan nikmat sehat dan sempat untuk bisa bergabung di aktivitas kebaikan seperti pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Jufriyadi. Saya akan menyampaikan dakwah dengan tema mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sahabatku yang dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang mempergunakan waktu dengan baik. Tema ini akan mengajak kita untuk bermusabah bersama-sama. Oke, saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini akan mengajak kalian untuk bermusabah bareng-bareng dan belajar bareng untuk menambah syafaqah Islam kita. Sahabatku yang dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar kata orang, waktu laksana pedang. Jika kita tidak mampu memanfaatkan waktu sendiri yang akan menebas kita. Semangatlah dalam memanfaatkan waktu luang Anda dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Waktu bagaikan pedang begitu tajam. Waktu sehingga bumi dan langit tidak mampu menahan tebasannya. Mereka pun bisa meluluh, yaitu di mana kita akan tidak mampu memanfaatkan waktu. Jika kita tidak mampu memanfaatkan waktu sendiri akan menebas kita. Semangatlah dalam memanfaatkan waktu luang Anda dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Karena jika kita tidak bisa disibukkan dalam kebaikan, maka kita akan disibukkan kepada kegiatan yang sia-sia. Bahkan orang sering berkata, aku gak ada waktu. Seakan-akan mereka disibukkan dengan hal yang sangat bermanfaat dan tidak ingin diganggu. Akan tetapi kenyataannya mereka lagi bermain game, foya-foya, bahkan lupa akan kewajibannya sebagai hamba, contoh sholat dan lain-lain. Dan ternyata ketika masih ada waktu kosong, mereka gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat lainnya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara yang mungkar. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Imam Al-Syafi'i rahimakumullah menyebutkan sebuah perkataan, waktu ibarat pedang. Jika kita tidak menebas, maka ia akan menebasmu. Dan jiwamu tidak akan sibuk dalam kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Namun nyatanya sedikit banget orang yang baru sadar. Bahkan waktu yang diberikan Allah akan segera habis. Kalau udah kepepet aja baru nyesel. Kita masih jauh dengan kematian. Ketika kita nyantai banget, begitu hari H kita langsung kelabakan untuk menghadapi kematian. Ketika kita menyiapkan bekal untuk kematian. Nah, oleh karena itu, agar kita menghargai waktu, kita harus tahu sifat-sifat waktu, yaitu yang pertama, cepat berlalu. Waktu adalah modal kita, jatahnya sama-sama 24 jam per hari. Ia berjalan bagaikan awan dan berlari bagaikan angin. Waktu
Waktu yang akan hilang tidak akan bisa diharap kembali karena pergunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Yang kedua, waktu mustahil kembali. Ia laksana garis lurus yang harus berjalan tidak ada kembali. Kualitas waktu hari ini tidak sama dengan besok atau pagi hari atau kemarin. Oleh karena itu, kesempatan tidak akan datang dua kali di waktu yang sama. Dan yang ketiga, waktu adalah harta termahal melebihi permata. Disebut harta termahal karena waktu adalah sebaik sarana aktivitas, kreativitas dan produktivitas. Karena waktu harus kita perhitungkan betul. Nabi SAW bersabda, kedua telapak kaki dan tangan hamba yang tidak akan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kedua telapak kaki seseorang hamba tidak akan beranjak pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara tentang umur itu dipakai untuk apa, tentang masa mudanya untuk dihabiskan, tentang harta dari mana diperoleh untuk dimanfaatkannya, dan dari ilmu digunakan untuk apa. Untuk itu marilah kita tingkatkan dan gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya dan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak menyesal di kemudian hari, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi waktu dan umur kita, semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk at-tunnah dalam berjalan di muka bumi Allah, dengan menjadikan haram dan halal sebagai tolak ukur kita dalam beraktivitas, dengan menerapkan aturan Islam di seluruh aspek kehidupan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian saya, dan kebenaran hanya milik Allah semata. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menjadi penolong kita kelak di hari akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.